atas segala nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junawil Syafar sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Esti Siasti Peputungan. Saya mahasiswa semester 2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memaparkan materi saya yang berjudul Bagaimana Perdebatan Antara Al-Quran dan Sains. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa jurnal mengenai perdebatan Al-Quran dan Sains. Yang pertama, Hesra Heriana menuliskan dalam jurnalnya yang berjudul Proses Penciptaan Manusia Perspektif Al-Quran dengan Kontekstualitasnya dengan ilmu pengetahuan sains. Ia mengatakan bahwa proses penciptaan manusia dalam Al-Quran sesuai dengan temuan ilmuwan modern saat ini. Kajian ini merekomendasikan agar ayat-ayat ilmu diturunkan dengan menggunakan kitab tafsir dengan gaya ilmiah. Dan yang kedua, Wahyudin Dharma Laksana menuliskan dalam jurnalnya yang berjudul Proses Penciptaan Manusia Perspektif Al-Quran dan Sains. Ia mengatakan bahwa dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, dimulai dengan susunan jasmani rohani dengan mental tubuh yang Allah lengkapi dengan hikmat. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan proses bagaimana manusia diciptakan dari sudut pandang Al-Quran dan sains. Yang ketiga, Sabriyadi Erdian mengatakan dalam jurnalnya yang berjudul Al-Quran dan Sains, suatu sudut pandang terhadap legalitas penafsiran sains atas Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa penafsiran adalah sebuah kebenaran yang berasal dari manusia, di mana kebenaran itu sendiri bisa benar dan salah. Hal serupa juga terjadi pada penafsiran sains. Ini adalah keputusan yang fasih meskipun ada kesalahannya. Yang keempat, Alfia mengatakan dalam jurnalnya yang berjudul Kemukjizatan Al-Quran dalam Pembuktian Sains Modern. Ia mengatakan bahwa hanya Allah yang mampu memberikan mukjizat kepada Nabi. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW berupa sebuah Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai pedoman umat Islam yang di dalamnya terdapat aturan perintah atau larangan. Banyak sekali di dalam Al-Quran bukti-bukti yang dijelaskan tentang mukjizat para nabi. Bahkan hubungan dengan sains. Sains adalah sebuah ilmuwan pengetahuan yang di dalamnya terdapat unsur atau fakta. Dan yang terakhir ada Abdullah Ahmad mengatakan dalam jurnalnya yang berjudul Pertemuan Dua Laut dalam Tinjauan Al-Quran dan Sains. Ia mengatakan bahwa pertemuan dua laut yang tidak saling menyatu adalah salah satu keajaiban yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan jauh sebelum para peneliti tahu bahwa adanya laut tersebut di muka bumi ini. Kedua laut mempunyai dua air yang berbeda, yang satu asin dan yang satu tawar. Dalam penelitian ini akan lebih terfokus pada bahasan tentang laut dan dalam kitab tafsir ilmu, yaitu kitab tafsir Kemenangan Republik Indonesia. Baik, dari 5 jurnal tersebut, saya juga telah membaca beberapa jurnal yang di dalamnya menjelaskan bahwa Al-Quran dan sains tidak harus bertentangan, namun bisa bersinergi. Al-Quran tidak ditujukan sebagai buku sains, tetapi banyak ayat-ayat yang memberi petunjuk inspirasi bagi ilmu pengetahuan termasuk sains. Ayat-ayat Al-Quran telah menunjukkan perspektif yang sejalan dengan penemuan sains modern, misalnya dalam hal penciptaan manusia, konsep alam semesta, dan fenomena alam lainnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki relevansi dan keabadian dalam konteks pengetahuan manusia.
Interpretasi Al-Quran harus dilakukan dengan hati-hati dan pengetahuan yang mendalam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, sains juga terus berkembang dan penemuan baru bisa merubah pemahaman kita tentang dunia. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.